Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Viseno. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan NPM 221110013443146146. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Islam untuk membuat video tentang pemaparan materi ekonomi Islam yang disampaikan dalam suatu video. Nah, langsung kita lanjut aja ke videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini atau dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang prinsip-prinsip ekonomi atau sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Terus nanti kita akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi Islam, bagaimana penerapan ekonomi Islam, tentang cara kita mendapatkan harta dan lain-lain sebagainya yang termasuk dalam prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam, sistem ekonomi yang didasarkan atas syariat Islam. Realitas ekonomi di dunia pada saat ini, dunia saat ini menganut sistem-sistem sosialisme atau komunisme dan sistem kapitalisme. Namun saat ini mungkin sistem kapitalisme mengalami perubahan menjadi modified atau adjusted capitalism. Nah, kapitalisme yang sekarang itu kemajuannya lebih mengarah ke aspek fisik saja. Ada kemajuan tapi penuh ketimpangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, yang terjadi malah eksploitasi atas yang kuat atas yang lemah. Lalu, di sini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu sistem ekonomi kapitalistik dan sosialistik. Ekonomi kapitalistik sendiri menganggap bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan atau tidak ada hak orang lain. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Sistem ekonomi kapitalistik dan sosialistik sendiri menganggap bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Sedangkan sistem ekonomi sosialistik tidak mengakui kepemilikan atau properti pribadi dan alat-alat produksi dikuasai dan dikontrol oleh negara. Jadi lebih singkatnya, kapitalistik ini mutlak kepemilikan milik seseorang gitu, pemilik satu-satunya. Sedangkan sosialistik ini seorang manusia itu tidak boleh memiliki sesuatu, jadi semuanya dikuasai oleh sebuah negara gitu. Nah, selanjutnya pengertian sistem ekonomi Islam. Nah, yang akan kita bahas saat ini yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sendiri adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Nah, dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik itu jual beli, simpan pinjam maupun investasi. Nah, dalam Islam konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu, Islam juga melarang manusia melakukan tindakan maisyir, gharar, haram, zalim, ikhtar, dan riba. Nah, selanjutnya ini ada misi sistem ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi Islam ini bertujuan lah, maksudnya misinya tuh mungkin cara untuk mencapai tujuan dari ekonomi Islam ini melalui misi ini. Yang pertama, ekonomi Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, yaitu merahmati seluruh alam, menyelamatkan orang yang beriman, yang berekonomi. Lalu yang kedua itu membawa berkah, karena setiap kegiatannya diawali dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap berekonominya jauh dari gharar, subhat, apalagi haram. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yang pertama yaitu melarang maisyir. Apa sih itu maisyir? Maisyir adalah satu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah, atau suatu pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri akan tetapi dengan cara merugikan pihak lain. Nah, itu kita nggak boleh tuh maisyir. Nah, lalu yang kedua, dalam prinsip ekonomi Islam itu ada larangan gharar. Gharar yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, di mana dalam transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah larangan untuk melakukan hal yang haram. Haram yaitu hukum yang dijatuhkan pada satu zat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri maupun cara memperolehnya. Nah, yang keempat itu ada larangan untuk kita itu tidak boleh zalim. Apa sih itu zalim? Zalim itu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Karena dalam Islam semua transaksi yang dilakukan
dilakukan harus atas dasar saling ridho, maka Islam tidak membenarkan hal zalim ini tadi. Nah, begitu. Lalu yang kelima itu ada larangan ihtikar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan dan akan menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak. Nah, contoh-contoh penimbunan seperti itu tuh nggak boleh. Jadi kita dilarang untuk ihtikar gitu. Lalu yang keenam itu ada larangan riba. Riba ini apa sih? Yaitu tambahan atau suatu transaksi yang dilakukan biasanya dalam utang piutang, yaitu dalam bentuk bunga. Nah, Islam tidak boleh membenarkan riba itu tadi, mau ribanya bentuk apapun. Meskipun antara si pinjam atau pemberi pinjaman tadi itu sama-sama rela, tapi tetap tidak boleh dalam Islam, kecuali dalam bentuk bonus atau bentuk terima kasih peminjam kepada yang meminjami. Begitu. Nah, di sini ada asas-asas ekonomi Islam. Asas-asas ekonomi Islam yang pertama itu ada al-milkiyah atau konsep kepemilikan. Lalu yang kedua ada tasyarruf fil milkiyah atau pengelolaan dan pemanfaatan kepemilikan. Nah, yang ketiga itu ta'uzi'ul sarwah bainan na'as. Nah, itu artinya distribusi kekayaan di antara masyarakat gitu. Nah, lalu selanjutnya ini ada ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Apa aja sih ruang lingkup sistem ekonomi Islam? Yang pertama itu ada bai. Bai adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Ya, lebih singkatnya jual belilah kalau yang kita lihat sekarang. Nah, lalu yang kedua itu ada akad. Akad adalah kesepakatan dalam satu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Nah, akad di sini ya lebih kayak ke kesepakatan lah, aku beli kamu jual begitu. Nah, yang ketiga ini ada syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Lalu yang keempat itu ada mudarabah. Mudarabah adalah kerjasama antara pemilik dana dengan penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Lalu yang kelima itu ada muzaraah. Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan. Itu. Yang keenam itu adalah musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak. Nah, kalau yang tadi itu kita itu pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan. Kalau ini bagi hasil antara tanaman dengan pemilik tanaman dengan pemelihara tanaman gitu. Lalu yang ketujuh ada murabahah. Murabahah sendiri adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sahib al-mal atau pemilik harta dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi sahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai gitu. Nah, lalu di sini yang ke-8 ada khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Nah, lalu yang ke-9 ada ijarah. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ya, itu lebih singkatnya ya seperti penyewaan barang lah begitu. Yang ke-10 itu ada istisna. Istisna ini adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak yang menjual gitu. Nah, kira-kira dari sebanyak itu sumber sistem ekonomi Islam itu dari mana sih kok bisa teratur dengan sedemikian rupa? Nah, sumber sistem ekonomi Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah sumber pertama dan paling utama dalam ekonomi syariah karena di dalamnya kita bisa menemukan hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Nah, ini seperti dikutip dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti atau dalam kurung dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dalam kurung sebelum datang larangan dan urusannya diserahkan kepada Allah atau terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Begitu. Lalu yang kedua sumber sistem ekonomi Islam yaitu adalah as-sunnah.
As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya kita dapat menjumpai khazanah aturan perekonomian syariah. Di antaranya sebuah hadis yang isinya memerintahkan orang untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Kepemilikan dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sendiri membagi kepemilikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah, seperti hasil kerja, warisan, hibah, dan hadiah. Lalu yang kedua itu ada kepemilikan umum atau al-milkiyah al-amah, seperti fasilitas umum, bahan tambang, dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu. Lalu yang ketiga itu ada kepemilikan negara, al-milkiyah al-daulah, yaitu harta seluruh kaum muslimin. Sementara pengelolaannya menjadi wewenang dan amanah negara, sehingga negara dapat memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya. Nah, dari mana aja sih cara kita memperoleh harta? Dalam Islam, kita diatur juga untuk memperoleh harta itu dari mana. Yang pertama itu kita harus berusaha secara halal, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras, mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama saja dengan mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua yaitu dari hadis riwayat Tabrani, mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Nah, lalu yang ketiga ada, jika telah melakukan sholat subuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki. Nah, di situ dari hadis riwayat Tabrani. Lalu yang kedua, kita itu dilarang untuk mencari harta yang melupakan mati. Dalam surah At-Takasur ayat 1 dan 2, melupakan zikrullah, mengingat Allah dalam surah Al-Munafikun ayat 9. Lalu melupakan sholat dan zakat dalam surah An-Nur ayat 37, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, lalu yang ketiga, kita itu dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba dalam Al-Baqarah ayat 273 sampai 281. Nah, melalui perjudian, jual beli barang haram diatur dalam Al-Maidah ayat 90 sampai 91, mencuri dan merampok. Nah, itu dalam Al-Maidah ayat 38. Curang dalam takaran dan timbangan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6, lalu melalui cara-cara yang batil dan merugikan dalam surah Al-Baqarah ayat 188, dan melalui suap menyuap. Nah, di sini hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana sih cara kita membelanjakan harta? Nah, cara kita membelanjakan harta itu yang pertama kita harus melakukan dengan menunaikan zakat, mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tutut susunannya. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan ini Islam mengharamkan bermegah-megah dalam berlebih-lebihan. Nah, israf atau israf dan mubazir, karena sifat ini cenderung kepada penumpukan harta yang membekukan fungsi ekonomis dari harta tersebut. Jadi lebih singkatnya, harta itu tidak boleh digunakan secara berlebihan. Lebih baiknya itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat begitu. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Semoga apa yang sudah saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi penonton dan bisa bermanfaat juga bagi saya. Mungkin dari pemaparan saya tadi masih banyak kurang, baik dari kata ataupun cara penyampaian saya. Tolong dimaafkan, kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.